Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Bagaimana kondisi kalian semua yang ada di rumah di minggu ketiga di bulan puasa 1442 Hijriah ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga kita bisa menuntaskan perjuangan kita dalam menyebut hari kemenangan nanti. Yuk sama-sama kita simak tausiah yang akan diberikan oleh narasumber kami yang insya Allah akan semakin menambah pintu amalan kita di hari ini dan keberkahan kita dan sekaligus menyejukkan rohani kita semua. Yuk kita simak berikut tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ijen seluruh tanah air, para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang bahagia ini kita bisa bertemu secara online. Kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berpuasa sampai saat ini. Kenikmatan iman, kenikmatan sehat walafiat, semua itu adalah kenikmatan Allah yang patut kita syukuri. Di sini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Kita mungkin sudah tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalamnya amalnya akan dilipat gandakan seperti 1000 tahun. Khairu min alfi syahr. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa rahasia Lailatul Qadar? Bisa menyamai 1000 bulan amalnya. Ternyata rahasianya adalah itu merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar atau suatu malam di malam Ramadan, itu ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, di mana waktunya tidak diketahui. Maka dari itu setiap muslim tidak bisa beribadah dalam satu waktu tertentu karena sudah tahu tidak bisa. Jadi selama 30 hari maka seorang muslim harus terus beribadah supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Rahasia daripada Lailatul Qadar adalah dikarenakan zaman dahulu para nabi-nabi umurnya panjang. Seperti Nabi Nuh itu 950 tahun. Nah, Nabi Muhammad ini risau. Kemudian dijawab kerisauan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikannya, dengan dihadiahinya Nabi Muhammad dengan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar pahalanya lebih khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau dianalogikan yaitu seperti 83 tahun itu dalam satu malam. Nah, ketika hal tersebut maka otomatis bisa menyamai dengan amalan-amalan daripada umat-umat terdahulu. Walaupun umurnya panjang di umat terdahulu namun tidak memiliki Lailatul Qadar. Sedangkan umat-umat Nabi Muhammad SAW walaupun umurnya pendek sekitar 63 tahun tapi diberikan keutamaan oleh Allah dengan Lailatul Qadar, sehingga hanya dengan satu malam maka seperti amalannya 1000 tahun dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu sudah seyogianya sebagai seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada Muhammad SAW yang telah menyampaikan amanah, yang menyampaikan ajaran Islam kepada kita semuanya dengan cara selalu mengucapkan shalawat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya.
Kemudian untuk Lailatul Qadar ini karena tadi ya dirahasiakan waktunya, dan juga maka dari itu seorang muslim harus beribadah dengan semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gus Bah dalam satu ceramahnya, yang penting seorang muslim itu yakin mendapatkan Lailatul Qadar, asalkan dia tidak maksiat di malam harinya. Jadi yang terpenting melakukan ibadah seperti orang umumnya, yang baca Quran, sholat, kemudian beribadah secara umum. Yang terpenting adalah tidak melaksanakan maksiat dan yakin mendapatkan. Insya Allah seorang muslim kalau dia beriman, beribadah yang baik dan tidak melakukan maksiat, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita semuanya insya Allah bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan lain daripada Lailatul Qadar, kenapa bisa menjadi sangat utama tersebut, yaitu yang pertama adalah pada malam Lailatul Qadar diturunkanlah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, ke langit dunia. Kemudian ke langit dunia itu diturunkan secara berangsur-angsur. Itulah keutamaan kenapa Lailatul Qadar sangat menjadi malam yang sangat utama, karena salah satunya di dalamnya diturunkan Al-Quran di satu waktu itu, yaitu waktu Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, yaitu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam saja bisa menandingi 1000 bulan atau 83 tahun, bayangkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, malam tersebut dipenuhi dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Kami Allah maka dari itu, karena keberkahannya itulah mari kita isi dengan hal-hal yang positif, kita hindari dengan hal-hal yang negatif. Kemudian yang keempat, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh kesejahteraan sampai fajar, sampai subuh. Sehingga malam-malam di malam bulan Ramadan, mulai malam pertama sampai malam 30 itu kita isi dengan kebaikan. Walaupun Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk serius di malam 21, namun sebelum itu kita sudah mulai start, mulai dari malam pertama, malam 11, dan seriusnya yang paling tinggi keseriusannya pada tanggal 21 ke atas. Kalau kita baru mulai serius pada 21, berarti kita belum mulai mencarinya, karena bisa saja malam itu, malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 17, bisa juga pada tanggal 11 atau yang lain. Kita tidak tahu waktunya, sehingga kita harus positif mendapatkannya dengan menjalankan amal yang soleh dan menjauhi amal-amal yang buruk. Kemudian yang kelima, pada malam tersebut para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun berbondong-bondong, saking banyaknya sampai langit tertutup ya, sampai langit, karena saking banyaknya malaikat, sehingga dikatakan itu ketika pagi, kita menjelang pagi itu para malaikat pada naik ke langit gitu ya. Itu seperti matahari sangat tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian yang keenam, pada malam itu dosa umat muslim akan diampuni, karena man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat atau beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pada Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Kemudian yang ketujuh, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh kebaikan, malam yang penuh dengan kebaikan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah hadir pada kalian, ini kata Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Pak Muhammad, telah hadir pada kalian yaitu bulan Ramadan, syahrul mubarak,
bulan yang penuh diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyama. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan dibelenggu syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima, dan barang siapa yang tidak mendapati malam itu, maka ia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Maka adalah sobat ijen semuanya, saimun saimat yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan amal, dengan senantiasa untuk selalu menjalankan taat kepada Allah dan menghindari maksiat yang terpenting, ya. Asalkan kita beribadah dengan baik, kemudian tidak melakukan maksiat di malamnya, insya Allah kita yakin mendapatkan pahala bulan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita saksikan tausiah yang diberikan oleh narasumber kami. Semoga melalui tausiah tadi dapat banyak sekali poin-poin yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi tawadan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa terasa, ini adalah minggu ketiga dan sebentar lagi kita akan menjemput kemenangan kita. Semoga kita selalu dikuatkan, dan yang pasti sekarang sudah di penghujung acara, dan persiapkan nih bekal puasa kalian untuk dibuka dengan apa nih makanannya. Mudah-mudahan persiapan dari menjelang buka puasa ini sudah disiapkan dengan matang, ya. Dan akhirnya kata, saya Sofyan Ali beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai bertemu kembali di Oase Ramadan, daripada gibah mending cari berkah di setiap harinya di jelang buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.